Video saya kali ini berjudul Bayi Yesua belum dinobatkan menjadi raja saat kelahirannya. Pada saat perayaan Natal, kebanyakan orang Kristen mengatakan raja telah lahir. Padahal kalau kita baca dalam pengakuan dan perkataan Yesua tidak demikian. Tuanku Yesua menjelaskan hal itu dalam suatu perumpamaan, uang mina. Itu terdapat dalam Lukas 19 ayat 12 dan 15. Yesua katakan begini. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu barulah dia kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat ini sangatlah jelas bahwa bangsawan itu adalah Yesua yang berkata akan pergi ke negeri yang jauh. Yesua pernah katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, dan Yesua katakan, dan aku akan datang kembali. Nah, waktu Yesua pergi, dia akan dinobatkan sebagai seorang anak bangsawan, akan dinobatkan menjadi raja, dan akan kembali akan menjadi raja. Jadi waktu Yesua lahir di bumi sebagai bayi Yesua belum raja. Belum dinobatkan sebagai raja. Karena dia dinobatkan menjadi raja setelah pergi ke negeri yang jauh dan kembali menjadi raja. Dinobatkan dulu jadi raja, kemudian kembali menjadi raja. Bahkan orang jahat, penjahat yang berada di sebelah kanannya Yesua, dia berkata begini. Dia mengatakan begini, dalam Lukas 23 ayat 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus, dan seterusnya. Jadi orang yang di kayu salib justru tahu Yesua belum menjadi raja. Dia katakan, ingatlah aku pada waktu engkau kembali menjadi raja. Jadi penjahat ini oleh ilham roh dia tahu justru. Maka jangan heran ketika Yesua mengatakan di dalam Yohanes 18 ayat 36. Yesua katakan begini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi saat di bumi Yesua mengaku dia bukan raja. Karena dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Nanti dia pergi dinobatkan jadi raja. Baru dia akan datang kembali memimpin kerajaannya. Mari kita lihat nubuatan Daniel pasal 7 ayat 13. Perhatikan ayat ini ya. Pada kata anak manusia. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Perhatikan ya. Jadi ada seorang seperti anak manusia, datang ia kepada yang lanjut usia. Jadi ketika Yesua datang ke dunia ini, sudah menjadi proses anak manusia dulu. Kemudian datang kepada lanjut usia, dia pergi kepada Allah Bapanya, dinobatkan menjadi raja. Nah, kalau Yesua lahir ke dunia ini sudah menjadi raja sejak dari sorga, berarti belum melewati proses anak manusia. Jadi Yesua harus melewati dulu sebagai anak manusia, kemudian pergi kepada yang lanjut usia. Jadi waktu Yesua lahir belum sebagai raja, tapi sebagai anak manusia dulu.
baru pergi kepada yang lanjut usia, dinobatkan, dilantik jadi raja, baru akan datang kembali menjadi raja. Makanya sering juga saya katakan, jangan melampaui nubuatan yang tertulis, yang benar di dalam Alkitab. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesua waktu lahir sudah menjadi raja, karena orang Majus itu datang mau menyembah raja itu sangat keliru. Saya tidak tahu ini ayat ini apa memang begitu atau direkayasa sedemikian rupa terjemahannya, sehingga terkesan Yesua ketika bayi lahir itu sudah raja. Padahal tidak, Yesua mengaku bukan raja ketika dia ada di dunia ini. Nanti dia pergi, dilantik, kembali dinobatkan menjadi raja. Saya mengajak Anda untuk kunjungi channel YouTube saya bernama Daniel Ben Abraham dan nonton banyak topik video saya supaya Anda terinspirasi dengan wawasan kerohanian. Jangan mengikuti ajaran yang keliru. Jangan setia di dalam kekeliruan oleh ajaran-ajaran pengajar-pengajar bayaran atau upahan. Semoga terinspirasi. Salam.